Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya selalu berdoa untuk kita semua agar selalu dalam keadaan baik, sehat, sukacita, damai sejahtera, dan diberkati Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti biasa saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, memotivasi, ya, juga menguatkan, menghibur, dan juga memberkati kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih juga akan menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan, mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami bersyukur, kembali kami boleh melihat kebaikan dan rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami, bahwa kami terus mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena kami tahu segala sesuatunya adalah baik Engkau rancangkan bagi kami, anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan di dalam Engkau, yang percaya kepadamu. Biar Kau yang terus memimpin hidup kami. Dan saat ini hamba serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa. Tuhan yang akan terus memimpin dan menolong hamba untuk bisa membacakan kisah ini dengan baik dan memberkati mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, biar Allah Roh Kudus yang akan menuntun ya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini, Engkau yang memperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
sesuatu Kau rancangkan bagi kami, selalu untuk kebaikan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Semua baik, semua baik yang Kau rancangkan bagi anak-anak-Mu. Oh, terima kasih. Ajar kami selalu mempercayai-Mu, selalu menaruh harap kami kepadamu Tuhan. Kami percaya tak ada rancangan-Mu yang gagal bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap padamu. Tiada sesuatu pun yang dapat menghalangi karya-Mu bekerja di dalam kami. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil jika kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Allah yang ku percaya, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang selalu peduli, Allah yang merancangkan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saat ini saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan dengan judul Lihat apa yang dapat Anda kerjakan. Saya membawa paket bertuliskan perkecualian dengan langkah terseok
menuju gedung Eastern Washington State College. Padahal sekitar setahun yang lalu, saya adalah atlet yang gemilang di SMU. Kini saya hampir-hampir tak dapat berjalan. Saya terjatuh 6 kali sebelum tiba di Fakultas Pendidikan Jasmani untuk menjumpai wali studi saya, Dr. Richard Hagelin. Saya duduk, meletakkan kruk, dan berkata, "Saya memang sudah tak dapat berlari, melompat, push up atau pull up, memanjat, apalagi lompat tali. Tetapi saya tetap ingin melanjutkan studi di fakultas ini. Saya selalu bercita-cita untuk menjadi guru pendidikan jasmani. Di SMU saya sering mengikuti kejuaraan bola basket dan sepak bola, serta meraih medali di cabang lari dan bisbol. Saya juga memiliki impian lain, bermain gitar, belajar menerbangkan pesawat, menikahi gadis yang hebat, dan memiliki anak-anak yang pandai. Namun, pada suatu malam di bulan Juli, seusai acara pelepasan di SMU, saya pulang dalam keadaan sakit. Leher saya terasa pegal-pegal. Saat itu saya mengira terserang flu. Ibu saya memang pantas khawatir saat melihat keadaan saya karena vaksin pencegahan polio belum sampai ke kota kecil tempat kami tinggal. Saya termasuk kelompok terakhir dari orang-orang yang terkena penyakit itu di Amerika. Dalam waktu 4,5 hari, saya tak dapat bergerak. Ketika masa krisis berlalu, 80% kaki saya lumpuh. Lengan kanan tak berfungsi dan lengan kiri hanya berfungsi sekitar 50%. Dokter memvonis bahwa saya tak akan dapat berjalan. Namun, saya masih memiliki keluarga dan iman. Orang tua saya senantiasa mengajak kami beribadah di gereja. Ketika berusia 10 tahun, saya pernah maju ke depan dan berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya akan memberinya tempat yang terutama dalam hidup saya. Mungkin itulah yang membuat saya tak pernah menggugat Tuhan atau mengalami kepahitan. Saya tahu Dia akan membebaskan saya dari beban penyakit ini. Setelah beberapa bulan menjalani proses rehabilitasi yang amat menyakitkan dan beberapa kali operasi, saya tak lagi memerlukan kursi roda dan mulai mengikuti kuliah. Saya takkan pernah melupakan saat kritis di kantor Dr. Hagelin saat mengungkapkan harapan-harapan saya yang rapuh di hadapannya. Dr. Hagelin tidak ragu sama sekali. "Coba lihat apa yang dapat Anda lakukan," katanya. Beberapa tahun kemudian, saya lulus sebagai guru dengan gelar master untuk pendidikan jasmani tingkat dasar dan lanjutan, serta mendapatkan pekerjaan dengan mengalahkan calon-calon bertubuh normal. Selama kuliah, saya juga dapat menggapai impian-impian yang lain. Saya belajar gitar meski lengan kanan saya tak berfungsi, serta menghimpun teman-teman untuk membentuk grup musik guna membantu membayar uang kuliah. Suatu hari, saya berjumpa dengan seorang gadis cantik di kafetaria. Saya mencari info tentang gadis itu dan meminta teman-teman yang mengenalnya untuk memperkenalkan saya kepadanya.
Saya tak percaya dengan keberanian saya sendiri. Lalu saya mulai mengajak Judy berkencan. Ketika ia mengajak saya ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada ibunya, saya diundang makan malam bersama dengan menu steak. Sayangnya, sewaktu berusaha memotongnya, steak itu jatuh ke lantai. Namun Judy memaafkan kejadian itu. Seorang pemain sepak bola yang pernah berkencan dengannya sudah memperingatkan. Pria itu pincang. Judy menjawab, bila kamu mengenalnya, kamu akan tahu bahwa ia tidak pincang. Kami menikah tahun 1959 dan dikaruniai 3 anak, sambil tetap mengejar karir di dunia pendidikan. Saya memulainya sebagai spesialis pendidikan jasmani tingkat dasar. Saya memang tidak dapat berlari dan melompat bersama para siswa, tetapi saya mencari cara kreatif. Saya menggunakan patung kayu yang saya beri nama Woody dengan panjang 46 cm untuk menunjukkan kepada anak-anak cara berguling atau berdiri dengan tangan. Para guru dari seluruh pelosok negara bagian datang memantau kelas yang saya pimpin. Dorongan semangat dari Dr. Hagelin yang berkata, "Coba lihat apa yang dapat Anda lakukan," menyertai saya dalam meraih impian lain. Saya mengambil kelas penerbangan dan mendapat izin penuh. Bahkan saya dapat menerbangkan pesawat dari Chicago ke Seattle. Saya juga mampu menerbangkan jet. Dan saya juga belajar bermain golf walau dengan tangan kiri. Hasilnya tidaklah mengecewakan. Lalu saya menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Di sana saya bertekad menjadikan sekolah itu sebuah tempat yang menyenangkan dan nyaman bagi anak-anak didik dalam menggapai cita-cita. Kami menekankan hal-hal positif dan anak-anak yang melakukan hal-hal berharga akan dimasukkan dalam buku anak-anak budiman. Saya mendapat beberapa penghargaan dari negara bagian, dan Allah tetap menyertai kami. Setiap pagi dengan mobil, saya mengelilingi sekolah itu dan mendoakannya. Saya tak pernah tahu bagaimana iman saya dapat mempengaruhi orang lain. Suatu hari, seorang anak kelas 3 dengan ketakutan duduk di kantor saya. Gadis ini baru pindah dari sebuah sekolah swasta yang kecil dan mengalami masalah dalam perkembangannya. Saya memberinya semangat bahwa ia mampu meraih sukses di sekolah kami. 9 tahun kemudian, gadis itu lulus dari SMU dengan penghargaan. Dalam esai yang ditulisnya sebelum lulus, ia menceritakan kisah hidupnya. Pak Miller memberi saya semangat dan mengajar saya untuk selalu tersenyum dan percaya diri. Saya ingat bahwa saya juga memiliki seorang seperti itu dalam hidup saya. Maka 30 tahun setelah lulus, saya menulis surat kepada Dr. Hagelin untuk menyatakan betapa berharganya penguatan yang ia berikan. Kini saat ia telah memasuki masa pensiun dan mengalami kebutaan, surat saya memberi semangat baru baginya. Hingga akhirnya saya dapat berbicara di alma mater saya dan menyatakan penghargaan kepada beliau. Saya juga membantu beliau memperoleh keinginannya, yakni seekor anjing penuntun orang buta. Allah telah memakai ucapan Dr. Hagelin untuk mengubahkan sebuah kehidupan. Coba lihat apa yang dapat Anda lakukan. Kisah ini diceritakan oleh Bapak Dan Miller. Dahsyat saudara ya, bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan seorang Bapak Miller ya, yang walaupun secara fisik dia cacat karena penyakit polio,
yang dialaminya. Pada sebelumnya dia seorang anak SMU yang mendapatkan penghargaan di bidang atlet ya. Tapi karena penyakit akhirnya dia mengalami cacatan, tapi itu tidak menyurutkan ya semangatnya, cita-citanya untuk mencapai apa yang menjadi impian-impiannya, bahwa dia ingin menjadi guru pendidikan jasmani. Mungkin kalau secara manusia yang mengasihani diri sendiri, semuanya ini sudah tenggelam ya, tidak mungkin dicapai karena keterbatasan fisik yang dialami. Tetapi ketika dia menyadari, dia pernah berjanji kepada Tuhan waktu berusia 10 tahun bahwa dia akan memberikan hidupnya kepada Tuhan dan memberikan tempat yang terutama bagi Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang menjadi kekuatan iman dia, sehingga ketika dia mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak kepahitan dengan Tuhan ya, tapi dia sungguh mempercayai Tuhan. Dan benar saudara ya, ketika dia beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, apa yang menjadi impian-impiannya, walaupun secara fisik ya dia terbatas, dan secara akal manusia tidak mungkin dia bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya, tetapi semua keinginannya, kerinduannya, impiannya bisa dia raih walaupun dengan keterbatasan. Tetapi dia punya Tuhan yang tidak terbatas, rancangan Tuhan yang sempurna, rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang selalu baik bagi setiap anak-anak yang mengasihinya, boleh dialami oleh Bapak Miller. Bahkan dia bisa menjadi guru, mengalahkan, dia bisa bekerja menjadi guru pendidikan jasmani sesuai cita-citanya, mengalahkan yang normal, orang-orang yang normal. Dia bisa menerbangkan pesawat, bahkan pesawat jet ya, luar biasa saudara. Dengan keterbatasan fisiknya tidak membatasi semangat dan kemampuannya, dan dia bisa lakukan itu. Bahkan impiannya juga menikah dengan seorang gadis, dia juga bisa raih. Dia mendapatkan seorang gadis yang baik ya, dan juga dikaruniai anak. Luar biasa saudara. Itulah kehidupan orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah putus asa dalam hidupnya, mempercayai Tuhan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada rancangan yang baik ya. Walaupun mungkin waktu itu dia sakit, diizinkan Tuhan menderita polio, tetapi itu tidak membatasi rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Itulah Tuhan kita, tidak ada yang membatasi kuasanya, tidak ada yang membatasi kalau dia mau bekerja di dalam kita, asal kita mempercayai dia, asal kita terus berharap kepada dia. Kita tidak kecewa, kita tidak menghujat Tuhan, marah, ngomel, bersungut-sungut, tetapi kita lakukan tugas kita untuk terus memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya Bapak Miller ini juga bisa menjadi berkat ya buat yang lain, buat anak didiknya, bahkan buat guru walinya ya, setelah usia tua, walinya sakit dan buta, dia bisa membalas budi. Itulah orang-orang percaya. Memang demikian kehidupan kita, diberkati untuk memberkati, ditolong juga untuk menolong yang lain, dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Mari kita terus maju, bangkit bersama Tuhan, jadi terang di dalam Tuhan, karena semua rancangan Tuhan itu baik bagi anak-anaknya ya. Walaupun sepertinya ada hal yang tidak baik yang kita pikir mungkin itu tidak baik dalam hidup kita, tapi tidak ada yang dapat membatasi rencana Tuhan yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Yang tidak baik bahkan Tuhan bisa jadikan untuk kebaikan kita. Terpujilah Tuhan. Mari tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi hal-hal yang sulit di hidup kita, mungkin keterbatasan, mungkin fisik kita tidak sempurna, kemampuan kita tidak sempurna, kita hanya
orang biasa. Tidak ada hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, tetapi kita luar biasa bersama Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan di hidup kita. Terpujilah Tuhan yang sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Miller. Ya, Tuhan Yesus kita memang ajaib. Allah kita memang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari tetap semangat. Jangan putus asa. Apapun keadaan kita, bersama Tuhan kita pasti bisa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Miller. Walaupun dalam keadaan cacat, walaupun dalam keadaan terbatas, apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, impian-impiannya tetap bisa dia raih, tetap bisa dia capai, tetap bisa dia alami. Karena dia punya Allah yang besar. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Imannya kepadamu tetap teguh, sehingga dia bisa mengalami rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya bisa dia alami, terima. Terpujilah Tuhan. Bahkan dia bisa memberkati orang lain dalam keterbatasannya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Kami percaya Engkau juga bisa bekerja dengan luar biasa di dalam hidup setiap kami anak-anak yang mempercayai Engkau. Walaupun di dalam hidup kami, keberadaan kami terbatas, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang dapat membatasi untuk kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar terus kami alami mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Dan hidup kami memuliakan Tuhan. Bahkan hidup kami memberkati banyak orang. Biar kisah yang sudah membacakan ini akan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Bahkan bisa di-share, dibagikan kepada lebih banyak orang. Untuk membangkitkan semangat, mendorong untuk tidak putus asa bagi setiap mereka yang menghadapi pergumulan apapun dalam hidup mereka. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dan ada rancangan yang baik. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu dan kami percaya kami bisa terus berjalan bersama Tuhan dalam kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk perhatiannya atas kisah-kisah yang saya bacakan. Mari terus saudara juga memberi semangat buat saya dengan like, subscribe yang belum subscribe, dan share kisah-kisah ini juga kepada orang lain biar bisa memberkati orang lain. Tetap semangat di dalam Tuhan, jangan putus asa. Bersama Tuhan kita selalu bisa. Puji Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.